Jadi anak-anak yang terkasih, Tuhan memuji janda ini karena ikhlas dan tulus. Dia memberikan seluruh nafkahnya hari itu. Nafkahnya memang kecil, tapi itulah yang diberikan. Semuanya diberikan pada bait Allah. Sementara yang kaya tentu saja sangunya banyak, dia pun memberi sedikit dari sangunya itu pun sudah banyak. 1% dari sangunya orang kaya yang diberikan dalam kolektor itu tentu jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan persembahan si janda ini. Tetapi kalau di prosentase itu hanya 1% misalnya. Tapi si janda ini persembahannya 100%, walaupun hanya 2 koin, 2 uang receh yang paling rendah. Tapi itu 100% biuk dikasihkan semua. Bukan biuk, lutik, pindo, lutik. Itu 100%. Sementara yang kaya-kaya memberi banyak, tapi mungkin hanya 1% dari kekayaannya. Hal yang sama terjadi ketika Elia minta disuguh janda miskin di Sarfat. Janda ini sudah miskin, mencari kayu bakar, belum makan juga dia dan anaknya. Diminta oleh Eli, minta suguhan dong. Aku dewe ngelai. Tapi yang terjadi di bacaan pertama tadi hebat, kuasa Tuhan yang bekerja. Akhirnya dia bisa nyuguh, bahkan tidak akan habis itu roti dan minyak. Nah, kalau zaman sekarang 9 bahan pokok itu tidak akan habis. Bahan pokok di rumahnya tetap terjamin selama-lamanya. Nah, 2 bacaan ini sebetulnya saya tanya dan belajar dari para ahli tafsir. Ini apa sih maksudnya ini? 2 bacaan hari ini, pertama dari Injil, dan hubungannya dengan bacaan kedua yang bicara tentang Yesus Kristus, Imam Agung yang mengorbankan diri sekali untuk selamanya. Dan kita yang Ekaristi ini pun berambil bagian, berpartisipasi dalam keselamatannya itu. Hubungannya apa ini? Nah, singkat cerita saja ya. Itu para ahli kitab suci itu mengatakan, ya si janda itulah Yesus. Yesus itulah si janda itu. Dia yang menjadi miskin di antara yang miskin, yang termiskin bahkan, tapi memberikan dirinya demi keselamatan. Yesuslah sih yang dimaksud dengan si janda itu. Si janda itu adalah Tuhan Yesus. Makanya ketika melihat janda itu, dan Tuhan Yesus melihat janda itu memasukkan seluruh hidupnya di situ. 2 peser uang itu, itulah aku. Itu mau gak mengatakan itu. Miskin tapi memberikan seluruhnya. Nah, maka Tuhan sungguh solider dan menjadi satu dengan kita, manusia yang sebetulnya juga miskin. Di mata Tuhan, kata Santo Paus Fransiskus, semua orang itu pengemis. Tetapi ada orang yang tidak kerosok, yaitu orang-orang Farisi tadi di bacaan Injil, yang dikecam Tuhan Yesus, yang malah mencaplok hartanya janda-janda kaum miskin, yang minta penghormatan di jalan-jalan
Wah, itu orang-orang kemelindi, kemenros. Yang janji-janjinya muluk-muluk kalau di depan publik pas mau pemilu kayak gini. Itu yang kecanduan ini, orang-orang yang tidak kenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sendiri, nama Tuhan itu adalah kasih, belas kasih, kerahiman. Itu kata Paus Fransiskus juga. Tuhan itu namanya adalah belas kasih, kerahiman. Tetapi manusia yang kementerian tadi, wah itu nggak kenal nama itu. Namanya adalah kehebatan, kekayaan, kehormatan. Wah, orang cocok. Maka yang demikian ini, orang demikian ini tidak bisa merasakan, mengalami Tuhan yang hadir, yang belas kasih. Tidak bisa. Karena dirinya sendiri menolak Tuhan yang belas kasih. Makanya nggak kerosok, hidupnya ya gitu saja, nggak damai, tidak damai sama sekali. Maka untuk menjadi damai atau makin damai, ya kita mengakui kerapuan kita di hadapannya. Tuhan yang Maha Memberi, ini yang kita sambut. Nah kemudian kalau sudah begitu, nah kita melaksanakan tema kita ini, tinggal dalam Kristus, makin bersemangat, rela berbagi dengan murah hati. Itu terjadi bisa nggak? Bisa. Karena kalau para janda tadi itu mereka bisa melakukan itu karena bersatu dengan Tuhan yang Maha Memberi, sampai memberikan hidupnya sendiri di kayu salib, sampai memberikan hidupnya sendiri dalam Ekaristi ini, dalam misa ini. Inilah tubuhku, terimalah, makanlah. Siapa makan roti ini akan kubangkitkan pada hari zaman. Itu kan seluruh hidup itu, memberikan seluruh hidupnya. Nah itu berbahagialah kita orang-orang Katolik sering menyambut tubuh Kristus. Namun demikian, menyambut tubuh Kristus tanpa menyadari diri sebagai si miskin di hadapan yang Maha Kaya, tapi mau menjadi yang termiskin, nah itu ya nggak ada gunanya. Nah, kita harus menghadapi, aku ini miskin, aku ini butuh Engkau ya Tuhan. Tapi Tuhan sendiri memberikan dirinya seutuhnya, bukan hanya dari sekian persen hidupnya, tapi seluruhnya dia kasihkan. Nyoh, ini terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku, inilah darahku, inilah hidupku seluruhnya. Nyoh PN untukmu, telanlah, makanlah. Dia bersatu dengan hidup kita. Itu si janda miskin, itu si Yesus. Nah kalau begitu, lalu kita mesti melihat orang lain itu juga sebagai sesama miskin di hadapan Allah. Orang kaya, berkuasa kayak apapun, kita melihatnya itu pakai kacamata Tuhan, pakai matanya Tuhan, yaitu dia sama dengan aku dalam hal kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan akan damai sejati. Maka kita tidak takut dengan siapapun, tapi juga tidak meremehkan siapapun. Kita berjalan sebagai sesama si miskin di hadapan Tuhan. Tuhan yang adalah belas kasih itu. Dengan itu kita gampang berbagi, pasti gampang berbagi. Gampang berbagi. Ya, apa yang kita bagikan macam-macam ya, tergantung kebutuhan orang, tetapi dan kepunyaan kita apa. Kita hanya bisa membagikan apa yang kita miliki. Saya nggak punya rambut ya nggak bisa.
Maka jangan kasih saya juga kasih sisir, tidak sesuai kebutuhan saya. Ya, itu ya, terus kita ini berbagi tapi macam-macam yang bisa dibagikan apa yang kita miliki. Tetapi usul saya adalah bagikanlah hidup Tuhan yang sudah kita sambut itu. Hidup Tuhan itu apa? Seluas dunia ini dengan kehadiran Anda, dengan senyum Anda, dengan senyum loh, untuk cengengesan gitu. Senyum Anda yang tulus, hati Anda yang damai. Ya itu banyak sebetulnya orang butuh ini banyak. Di tengah keluarga pun sebetulnya banyak yang ini. Mari kita mohon itu hati yang penuh kasih, karena kita dikasihnya. Ini Paus baru saja menerbitkan ensiklik yang terbaru tanggal 24 Oktober yang lalu. Judulnya Dia Mengasihi Kita, Dilexit Nos. Nah ini dia membagikan kasihnya, damainya, sejahteranya pada kita. Bahkan udah gitu kita bisa membagikannya pada orang lain. Nah, nggak punya apa-apa gimana? Ya kehadiran kita itu cukup. Kehadiran Anda di tengah keluarga, kehadiran Anda di tengah tetangga kanan kiri itu cukup. Tambah senyum makin bagus, tambah senyum. Kalau senyum pun nggak bisa, hadir saja. Tuhan, aku hanya bisa memberikan perlutan. Kurang pokok. Oh, bisa minum perut kok. Kurang pokok. Kok dipaksa senyum? Aku pernah diprotes soalnya. Untuk bagian, ayo berikan senyummu satu sama lain. Ada loh orang yang nggak bisa senyum, betul? Ada. Betul nggak bisa. Ya itu isinya ya bukan senyum, malah permutan itu. Ada dua alasan medik karena kaku ini, otot-otot mulutnya itu kaku. Nek madang oke, madang ini lemes lah. Bab senyum itu susah. Mungkin karena sudah stroke bapak ya, jadi kaku nggak bisa senyum. Ada juga yang karena alasan hatinya memang nggak senyum, batin yang memang lagi susah senyum, tapi dia mau berbagi, tapi bukan senyum, yang lain. Nah itu kehadirannya, kedamaiannya, omongannya yang baik, atau malah diam saja. Oh, nggak apa-apa, itu sudah berbagi, Pokoknya tunjukkan aku ini bersama Tuhan dan aku mau membagikan Tuhan dalam diriku. Caranya dengan itu pasti baik, pasti hal yang baik, karena Tuhan Maha baik. Pasti tentang kasih, bukan yang lain. Pasti juga tentang menjaga orang lain, menjaga perasaan, menjaga apapun ya toh. Nah itu dimulai kalau usah jauh-jauh lagi di keluarga itu. Di keluarga banyak sekali keluarga ya, anggota keluarganya mohon dikasihi lebih. Atau saat ini sedang ingin dikasih lebih. Maka setelah dari sini nanti pulang langsung mengasihi siapa? Keluarga khususnya. Keluarga. Tapi jangan keluarga versi cak lontong sekali lagi itu malah ngusir. Keluarga. Ini cak lontong. Mulai dari Buah Maria Krep malah diusir. Nah itu terjadi karena kita butuh kasih yang lebih besar. Kalau aku nggak punya senyum, nggak punya apa yang lain, aku punya telinga loh. Kasih telinga itu. Artinya apa? Mendengarkan.
mendengarkan. Di rumah banyak sekali loh yang kesepian, khususnya yang kesepuan. Kesepuan itu kesepian banyak. Lansia itu kalau disebut terus jadi lansia. Enggak ngomong, jangan. Karena yang muda menganggap dia sialan, makanya tidak pernah punya telinga untuk kakek nenek, untuk bapak ibunya yang sudah sepuh. Padahal dulu dia dirawat dengan kasih sayang oleh kakek nenek atau orang tuanya ini. Dan mereka sekarang sedang kesepian, membutuhkan telinga kita yang muda. Tapi yang muda ada yang kesepian enggak? Wah, seru banget. Ya, banyak itu yang muda-muda kesepian. Dia butuh telinga. Ya. Anak-anak ada yang kesepian enggak? Nah, anak nggak jawab karena kesepian. Mau omong sama papanya, ibunya, pada asik main HP. Nah itu, makanya kesepian semua. Romo-romo ada kesepian kayaknya, ada kesepian kayaknya. Ada, romo yang kesepian ada. Saya ini. Kesepian rambut. Itu. Jadi keramas. Ngirit sampo. Nanti saya keramas. Lalu jungkakan. Nah, itu tanda kesepian. Wis owah kayak novena ngelawak. Itu tanda kesepian. Itu muncul dalam gejala-gejala ya, marah atau blingsatan. Tahu blingsatan ya? Kesana kemari nggak jelas. Gitu. Lari ke sana, lari ke sini, kegiatan apapun diikuti tanpa tahu artinya. Nah, jika kategori ini ada di antara kalian di muka-muka yang selalu ada di tiap komunitas. Siapa yuk? Ketemu lagi. Persis daripada di rumah ngapain? Iya. Lu lagi. Nah itu ya. Tetapi ada yang gejala yang juga jelas, yaitu tidak bisa tidur nyenyak. Tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ayo siapa? Aku dewe sengaja. Oh ya. Aku malah pengakuan dosa umum. Tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Itu tanda-tanda itu. Gelisah, petak-petik, belibak sono, belibak sini, jalan ke ruang makan, gak ada makanan. Ayo, ke kamar anaknya udah di Jakarta, ke kamar cucunya di Singapura. Kemana? Mau nelpon Romo, alasannya apa? Kita minyak suci. Itu beberapa kali saya ditelepon itu mak itu oma itu yang telepon. Ternyata cuma kesepian. Kalau alasannya nggak punya suci nggak mau datang Romo. Kalau Romo datang ini jam 1 dini hari. Kenapa? Saya kesepian. Nah, Romo dia bingung kan ya. Orang jawab, saya juga. Iya.
Makanya alasannya lalu minta minyak suci. Nah itu kesepian ya. Jadi ini gangguan kayak begini, masalah kayak gini sering terjadi. Makanya yang diperlukan adalah telinga pada sesama kita. Telinga. Kita itu masih merindukan banyak sekali kunjungan. Mungkin ketua lingkungan, pengurus lingkungan, kelompok paroki mengunjungi saudara-saudari kita yang KLMPD. Kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, khususnya kesepian banyak. KLMPD, kelamat. Itu banyak. Nah kalau saya sendiri kesepian, maksud harus. Nah itu bagus. Kalau ada pengakuan bahwa saya kesepian, itu bagus. Itu tanda kesembuhan, tanda mau sembuh. Tapi manakala belum mengakui ini, nah itu bahaya. Kita nabrak sono sini. Tapi kalau mengakui, saya kesepian, itu bagus. Itu lalu datang pada Tuhan dan mengalami dia. Kita miskin, Tuhan saya defisit ini. Saya miskin kerahimanmu, miskin kasih sayangmu, miskin ditemani, merasa sendirian seolah nggak ada teman. Nah datang pada Tuhan Yesus. Datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan. Nah, maka kita ke Gua Maria kerap. Karena kita punya teman di sini, teman paling pokok Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus yang diadorasi itu juga Ekaristi tentu, tapi juga Bunda Maria. Bunda Maria itu janda yang kesepian kalau kita pikir secara manusiawi. Bunda Maria itu loh, dia dikasih Tuhan Yesus dari Roh Kudus yang merawatnya, dan Santo Yusuf sudah meninggal ketika Yesus masih muda dan dia harus merawat membesarkannya. Seorang ibu pasti punya cita-cita anaknya diwisuda sarjana sukses, tapi dia diwisuda di kayu salib. Iya, ibu mana yang punya cita-cita kayak gitu dan mengalami kayak gitu? Cuma Bunda Maria, anak satu-satunya laki-laki diwisuda di kayu salib. Banyak orang menyingkir, mencemooh dia. Bagaimana perasaan seorang ibu? Maka dia ratu kaum kesepian, ratu kaum yang merasa aib. Dia ratunya kaum yang merasa tersingkir. Datang padanya, temani dia. Kalaupun aku merasa tidak ditemani, temanilah Bunda Maria. Bunda, Anda kesepian di bawah salib. Itu di sana ada patungnya saya ya. Bunda Maria di bawah salib di ujung sana. Saya juga kesepian Bunda. Ayo kita saling menemani. Lalu kita jadi kuat. Lalu datang ke adorasi ke Maha Kudus. Makin kuat lagi. Karena cita-cita Bunda Maria cuma satu, datanglah pada putraku Yesus Kristus. Berikan dirimu padanya, pasti dia akan memberi lebih daripada yang kau pikirkan. Melebihi dari janda di Sarfat, melebihi dari yang diperoleh oleh janda di Bait Allah itu, pasti melebihi. Maka mari kita bersyukur, kita punya teman-teman sejati. Tuhan Yesus, Bunda Maria, supaya kita bisa memberi telinga, memberi hati, memberi kasih, memberi kerahiman pada sesama, karena kita sendiri sudah punya dikasih itu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang